Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita juga akan beribadah dan sudah ditemani oleh Ci Ani, Pak Wawan, dan Ko Hizki. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, mari kita memulai ibadah kita dengan kita memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, jika Tuhan sudah memberkati kami dalam istirahat kami semalam. Pagi ini Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan terlebih Tuhan, kami mau bersukacita untuk selalu menyambut berkat-berkat Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kiranya hanya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, karena hari ini Ko Hizki yang membawakan firman, maka biar Ko Hizki siap-siap dulu ya. Nanti kita akan pujikan untuk persiapan lagu firman. Silahkan Ko Hizki untuk persiapan. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan pujikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Mari Pak Wawan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal
tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari Koko Rizky, selamat bercerita. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan sekeluarga sehat selalu. Diingatkan ya, jangan pergi-pergi dulu, karena keadaan lagi tidak memungkinkan. Kecuali ada hal yang mendesak, jangan keluar rumah, tetap di rumah aja, oke? Ya, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Adik-adik yang terkasih, kita mau bersama-sama belajar tentang kepedulian dan bertanggung jawab dari kisah Musa. Adik-adik sudah bersama-sama belajar tentang Musa yang dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan. Jadi Musa membawa tanggung jawab yang begitu besar untuk membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Karena Musa merasa dipilih oleh Allah. Jadi semua tanggung jawab, semua tugas yang ada diambil oleh Musa sendiri. Dikerjakan semuanya sendiri. Tapi pada suatu saat, di dalam bacaan kita, ada mertua Musa nih, namanya Yitro, itu melihat bahwa tugas apa yang dilakukan Musa ini kok berat banget. Jadi kesannya itu membuat Musa itu lelah, karena begitu banyaknya pekerjaan. Jadi mertua Musa ini, Yitro, menunjukkan kepeduliannya kepada Musa dengan meminta Musa untuk mengangkat beberapa orang yang bisa membantu tugas dari Musa ini, agar Musa tidak kelelahan, tidak kecapean dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi Yitro juga meminta agar Musa itu mengajari dulu orang-orang yang dipilih oleh Musa tersebut. Jadi supaya dalam membantu itu gak seenaknya sendiri, tetapi tetap sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan jalan yang telah Tuhan tunjukkan untuk bangsa Israel. Di sini juga mau menunjukkan bahwa Musa tetap bertanggung jawab walaupun Musa sudah dibantu oleh orang-orang yang dipilih, tapi Musa bertanggung jawab untuk tetap menjaga bangsa Israel di jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Seperti itu adik-adik. Dan di kisah selanjutnya, Musa akhirnya memilih beberapa orang untuk membantunya. Di dalam perikop dari bacaan kita melihat orang-orang itu nantinya disebut sebagai hakim-hakim, orang yang mengadili, orang yang akan menunjukkan hukum-hukum Allah,
menerapkan hukum-hukum Allah dalam keseharian bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita saat ini mau belajar soal kepedulian dan tanggung jawab. Yang pertama, mari kita bersama-sama belajar soal kepedulian. Peduli itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli berarti kita memperhatikan, baik itu sesama kita, orang tua, kakak, adik, atau teman, atau orang tua, dan lain sebagainya. Bisa juga kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, kebersihan, dan lain sebagainya. Itulah bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita. Sama seperti mertua Musa, Yitro tadi, menunjukkan kepeduliannya dengan meminta Musa mengambil beberapa orang untuk menolong Musa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama ataupun lingkungan, maka kita akan bisa menjalin hubungan yang baik itu kepada sesama maupun kepada lingkungan kita. Kepedulian itu tidak harus ditunjukkan secara berlebihan. Misalnya kita memikirkan, kita peduli sama bangsa Indonesia, lalu kita mengkritik bangsa Indonesia, mengkritik pemerintah. Jangan dulu, itu belum waktunya Anda untuk memikirkan. Kita tunjukkan kepedulian kita dengan cara-cara yang simpel. Misalnya, kita tahu bahwa orang tua kita bekerja di luar, lalu ketika pulang, kita sapa mereka, "Halo Pak, Bu, Pak Ma, bagaimana pekerjaan hari ini?" Dengan menanyakan kabar. Atau kita bisa tambahi dengan pijitan, atau mengambilkan minum. Itu menunjukkan kepedulian kita yang simpel, sederhana, tapi berdampak besar dalam relasi kita pada sesama kita. Atau kita juga bisa menolong orang tua kita atau kakak adik dengan cara yang simpel. Kalau kita sudah bisa, misalnya kita mencuci piring dan gelas setelah kita makan dan minum. Atau menunjukkan kepedulian kita pada orang tua yang sedang lelah setelah bekerja. Kita tidak merengek untuk orang tua membelikan mainan untuk kita. "Mama, aku mau beli mainan, boleh ya?" Boleh dong. Itu tadi soal kepedulian. Dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel, kita menunjukkan kepedulian kita dan itu akan berdampak nyata bagi hubungan kita, relasi kita kepada sesama maupun dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Lalu adik-adik, semakin kita besar, semakin kita dewasa, kita akan memiliki yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai dampak dari apa yang kita punya atau kita lakukan. Berat ya? Saya akan jelaskan dengan contoh. Adik-adik adalah seorang pelajar. Tanggung jawab dari seorang pelajar adalah belajar. Lalu orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk menghidupi kita, untuk menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Lalu yang lebih jelas, guru atau pengajar. Tanggung jawab dari seorang pengajar adalah mengajari kita pelajaran atau tentang kehidupan. Itu adalah tanggung jawab.
Nah, sekarang kita di rumah saja, lagi stay at home. Apa yang bisa kita lakukan nih? Tanggung jawab kita, karena kita sedang di rumah, kita pasti punya yang namanya kamar ataupun kita punya kasur sendiri. Tanggung jawab kita adalah membereskan kamar atau kasur kita. Atau adik-adik setelah kita belajar, adik-adik belajar atau habis bermain, adik-adik membereskan buku-buku atau mainan yang adik-adik habis pakai. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kepedulian dan tanggung jawab bukanlah hal yang sulit, tapi perlu dilatih sejak dini. Jadi, apapun yang ada di dunia ini perlu dilatih. Kayak adik-adik belajar berjalan, lari, atau semakin besar belajar soal matematika, sepak bola, basket. Apapun yang ada di dunia ini perlu dilatih. Tapi tidak lupa juga kita meminta penyertaan dari Allah agar kita memiliki kepekaan untuk lingkungan sekitar kita, agar kita bisa menunjukkan kepedulian kita dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya dan kita lakukan dalam keseharian kita. Untuk menutup perenungan kita, ada sebuah pantun nih. Pergi belanja, beli kebab isi daging rusa. Peduli dan tanggung jawab bersama Tuhan pasti bisa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sudah bersama-sama belajar soal peduli dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberikan kami kepekaan untuk kami boleh menerapkan peduli dan tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Dan kasih Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, Tuhan yang sertai seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ceritanya bagus kan? Tentang bertanggung jawab dan peduli. Kita panggil ke Hizki lagi ya. Pasti dia sudah ganti kostum dan siap mengiringi kita kembali. Ayo Hizki. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sampai jumpa anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.